Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Annisa dari kelas MBS 1B. Di sini saya akan menjelaskan semua penggabungan materi komputer. Yang pertama yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Sejarah komputer terdiri dari beberapa generasi, yaitu generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Yang kedua, generasi kedua tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Yang ketiga, generasi ketiga 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Yang keempat, generasi keempat. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama, Intel 404 chip, mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Generasi kelima. Sekarang sampai masa depan, komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Kedua, perkembangan dan klarifikasi komputer. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum hampa udara. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Berukuran fisik sangat besar, menggunakan konsep dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk cepat panas sehingga memerlukan pendingan. Prosesnya kurang cepat, membutuhkan daya listrik yang besar. Orientasi utama untuk aplikasi bisnis. Kedua, komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung hampa udara di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik dan membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner.
Komputer generasi ketiga. Transistor menghasilkan panas yang cukup besar, berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi yaitu IC Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dan dapat memproses sejumlah data dari sumber-sumber berbeda pada waktu bersamaan, lebih cepat dan lebih tepat. Keempat, komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Klasifikasi komputer berdasarkan sinyal masukan. Komputer analog menerima sinyal masukan berupa data analog. Contoh, komputer perhitungan aliran BBM di SPBU. Komputer digital menerima masuknya digital, merupakan komputer kebanyakan yang dikenal sekarang. Komputer hibrid menerima masukan analog dan digital. Klasifikasi komputer berdasarkan ukuran fisik dan kapabilitasnya. Komputer mikro berukuran kecil, biasanya dipergunakan oleh satu orang. Selanjutnya, jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Komputer dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang berdasarkan data yang diolah. Komputer dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama komputer analog, yang kedua komputer digital, dan yang ketiga komputer hibrid. Berdasarkan tujuan atau penggunaannya, komputer dapat digolongkan menjadi special purpose komputer atau komputer untuk tujuan khusus. Yang kedua, general purpose komputer untuk tujuan umum. Yang ketiga, berdasarkan ukurannya. Yang pertama itu komputer mikro, kedua komputer mini, small komputer atau yang kecil, medium komputer atau menengah, large komputer, dan yang terakhir superkomputer. Pengertian alat input, proses, dan output. Input adalah masukan. Jadi perangkat input dari komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Kedua, dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pada pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, mesin, atau alam dengan menggunakan berbagai sumber daya. Ketiga, outputa, keluaran, yaitu hasil dari suatu proses, baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Alat-alat proses komputer, yaitu power supply, motherboard, CPU atau prosesor, memori atau RAM, hard disk, VGA, dan sound card. Komponen hardware, port komputer dan media penyimpanan. Komponen hardware, yaitu mainboard atau motherboard, prosesor, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, VGA atau video card, keyboard, dan mouse. Port komputer yaitu port serial, port paralel, port USB, port VGA, port infrared,
port PS2, port audio, port LAN, port HDMI, dan yang terakhir port media penyimpanan. Media penyimpanan yaitu punch card, punch tape, Selectron tape, magnetic tape, compact cassette, magnetic drum, magnetic disk, flash disk, disket, zip disk, dan yang terakhir memory card. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Fungsi perangkat lunak adalah memproses data atau instruksi atau perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer dengan perangkat keras atau hardware. Kegunaan perangkat lunak. Yang pertama, memproses data perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Aplikasi penggunaan data menggunakan Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah program pengolahan kata yang tergabung dalam satu paket Microsoft Office. Fungsi dan kegunaan Microsoft Word itu sendiri bervariasi tergantung dari user atau pemakaiannya. Fungsi utamanya yaitu membantu kita dalam mengolah kata menjadi seperti pengertian di atas. Microsoft Word memang dikhususkan untuk pengolahan kata. Microsoft Word berperan sebagai alat bantu user atau pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan terkait kata maupun teks atau dokumen atau surat menyurat dan lainnya. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Microsoft Excel sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai dengan rumit dalam bidang administratif. Khususnya Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Microsoft Excel sangat berguna untuk mengolah data lebih efisien. Beberapa istilah yang sering muncul pada Excel diantaranya adalah bow, sheet, worksheet, cell, row, column. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan presentasi. Jadi, Anda dituntut untuk menguasai modul Anda sampai Anda dapat mempresentasi dan bertugas sebagai presentasi. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Fungsi dari Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat dan mengolah atau mengedit slide atau file yang untuk presentasi. Selain itu, PowerPoint juga bisa untuk membuat animasi sederhana, membuat bahan presentasi menjadi lebih hemat karena menggunakan soft copy, dapat menyisipkan gambar, audio, video, animasi sehingga presentasi lebih menarik, memiliki tampilan yang menarik karena memiliki banyak tema. Aplikasi internet, pemanfaat aplikasi internet browsing. Aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau biasa disebut online. Pemanfaatan aplikasi internet. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Kedua, komunikasi menjadi lebih cepat. Ketiga, mudahnya belanja di internet. Keempat, internet sebagai wadah hiburan. Kelima, berbagai apapun menjadi lebih mudah.
memudahkan mencari lowongan pekerjaan, dan yang terakhir pentingnya internet dalam dunia bisnis. Browsing adalah mencari atau menjelajah dunia maya atau internet untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Browsing dapat juga diartikan sebagai seni pencarian informasi melalui sistem operasi yang berbasis hypertext, misalnya membaca berita, mencari istilah, dan lain-lain. Aplikasi internet, pemanfaatan email, jejaring sosial. Email atau surat elektronik merupakan sarana yang digunakan untuk berkirim surat secara elektronik melalui jaringan komputer atau koneksi internet. Manfaat email diantaranya yaitu sebagai sarana berkirim surat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen dalam bentuk file, gambar, audio, maupun video. Kedua, sebagai sarana komunikasi, dapat mengirim surat sekaligus ke beberapa tujuan dalam waktu cepat dengan biaya murah. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodik, digunakan untuk mendaftar akun media sosial, digunakan untuk mendaftar user sebagai pelayanan publik secara online, dan yang terakhir digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar domain desa. Peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menjunjung kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Peran utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya: yang pertama, mendukung operasi bisnis; kedua, mendukung pengambilan operasi bisnis; dan yang ketiga, mendukung keunggulan bisnis.